Makna istilah dikonfirmasi kalimat di atas adalah Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Wah, tidak terasa akhir bulan Februari sudah di depan mata dan detik-detik pendaftaran UTBK sebentar lagi akhirnya selesai. Bagaimana persiapan kamu untuk menghadapi tes UTBK yang nantinya nilai tersebut akan digunakan untuk masuk STAN? Untuk itu, kami akan membahas soal UTBK, materi bahasa Indonesia, pilihan ganda. Apa saja? Ini dia. Langsung ke nomor 1. Untuk meraih gelar juara dalam Liga Indonesia, setiap anggota tim kesebelasan sepak bola berlatih intensif setiap hari. Makna istilah intensif dalam kalimat di atas adalah A. Sungguh-sungguh. B. Terus-menerus. C. Memiliki aturan. D. Terjadwal. Jawaban yang tepat adalah A. Sungguh-sungguh. Ini dia pembahasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, intensif berarti secara bersungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Selanjutnya, nomor 2. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai karena diakibatkan oleh hilangnya hutan di sekitar pantai yang menjadi pelindung alami dari gempuran ombak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan cara A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B. Menghilangkan kata karena. C. Mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan. D. Mengganti kata oleh dengan kata telah. Nah, menurut kamu, jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Mengganti kata diakibatkan dengan kata disebabkan. Ini dia pembahasannya. Kalimat di atas menunjukkan hubungan sebab akibat, sehingga kata hubung yang tepat adalah disebabkan. Kalimat sebab akibat biasanya menggunakan konjungsi seperti karena, maka, atau sebab. Selanjutnya, nomor 3. Dalam pergaulan sosial, setiap persoalan harus dikonfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi fitnah dan pengambilan tindakan yang sewenang-wenang. Makna istilah dikonfirmasi kalimat di atas adalah A. Diperjelas persoalan. B. Dilihat kebenarannya. C. Dipastikan benar salahnya. Atau D. Jawaban yang tepat adalah C. Dipastikan benar salahnya. Ini dia pembahasannya. Konfirmasi artinya memberitahukan sesuatu yang terkait dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak mengetahuinya. Konfirmasi juga bisa berarti menyatakan atau menegaskan sesuatu, pembenaran tentang kebenaran. Selanjutnya, nomor 4. Hutan yang rusak dapat menyebabkan lenyapnya jutaan tanaman sehingga produksi oksigen bagi atmosfer jauh berkurang. Kalimat di atas merupakan perluasan dari kalimat dasar A. Hutan rusak menyebabkan lenyapnya tanaman. B. Hutan rusak. C. Hutan lenyap. D. Jutaan tanaman lenyap. Jawaban yang tepat adalah A. Hutan rusak menyebabkan lenyapnya tanaman. Ini dia pembahasannya. Kalimat dasar adalah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti, belum mengalami perubahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Selanjutnya, nomor 5. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Penyesuaian. B. Penyatuan. C. Pembaruan. D. A. Penyesuaian. Ini dia pembahasannya. Integrasi budaya adalah salah satu cara masyarakat untuk mengikuti kebudayaan mayoritas namun tetap mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya. Kemauan untuk melakukan integrasi merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan dalam sosial masyarakat. Alasan dilakukannya suatu bentuk integrasi sosial budaya merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik atau mengendalikan konflik atas suatu perubahan yang terjadi. Hal-hal yang berkaitan dengan integrasi budaya antara lain bahasa, penggunaan peralatan dan teknologi, sumber mata pencaharian, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, kesenian, serta kepercayaan atau agama. Selanjutnya, nomor 6.
Penyalahgunaan nafza atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif pada remaja dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah lemahnya hubungan dalam lingkungan keluarga, pengasuhan orang tua dan monitoring disiplin yang tidak efektif, serta komunikasi yang kurang juga memicu munculnya masalah penggunaan obat. Faktor-faktor resiko dalam keluarga juga bisa memicu munculnya sumber kerentanan remaja untuk mencoba melarikan diri dari masalah dengan menyalahgunakan nafza. Untuk mencoba melarikan diri dari masalah dengan menyalahgunakan nafza, simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah A. Pengasuhan orang tua mempengaruhi perilaku anak. B. Penyalahgunaan nafza berbahaya di kalangan remaja. C. Usia remaja rentan terhadap pengaruh narkoba. D. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja harus ditanggulangi. Nah, bagi kamu yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja harus ditanggulangi. Ini dia pembahasannya. Simpulan adalah hasil penarikan intisari dari sebuah permasalahan yang diungkapkan dalam paragraf. Simpulan paragraf tersebut terdapat di kalimat utama. Adapun simpulan paragraf tersebut adalah D. Penyalahgunaan nafza di kalangan remaja harus ditanggulangi. Selanjutnya, nomor 9. Penanganan masalah pendidikan diantaranya ditempuh dengan membangun SD kecil untuk melayani kebutuhan pendidikan di daerah terpencil yang dilakukan Pelita 5, di samping SD reguler di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara A. Menulis kata di antaranya dengan di antaranya. B. Menulis kata Pelita 5 menjadi Pelita 5. C. Menghilangkan tanda koma setelah kata Pelita 5. D. Menulis kata di samping menjadi di samping. Jawaban yang tepat adalah A. Menulis kata di antaranya menjadi di antaranya. Ini dia pembahasannya. Yang lazim adalah di antara dan di antaranya, atau kata di dan antara diberi spasi. Fungsi di pada orasi ini adalah sebagai kata depan yang menunjukkan tempat dan bukan sebagai awalan pembentuk kata kerja pasif. Kata di selalu ditulis saat berfungsi sebagai kata depan dan baru ditulis serangkai kata berfungsi sebagai awalan. Selanjutnya, nomor 8. Di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewarganegaraannya. Sebenarnya sediaan tenaga guru yang direncanakan secara makro telah mencukupi kebutuhan, tetapi masalah penempatan guru masih tetap terjadi. Faktor penyebabnya adalah keterbatasan jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Dalam bacaan di atas, terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni A. Kata merangkap pada kalimat 1, B. Kata mengajar pada kalimat 1, C. Kata kewenangannya pada kalimat 1, atau D. Kata sediaan pada kalimat 2. Jawaban yang tepat adalah B. Kata mengajar pada kalimat 1. Ini dia pembahasannya. Makna kalimat 1 berbunyi, di sekolah-sekolah tertentu, seorang guru bidang studi harus merangkap mengajar bidang studi di luar kewenangannya. Tidak jelas siapa yang diajar dan seharusnya kata mengajar ditambahkan akhiran kan menjadi mengajarkan. Selanjutnya, nomor 9. Pada laporan penelitian ini, parodi kehidupan yang di dalamnya terdapat tuturan berbentuk sindiran yang ada dalam masyarakat nelayan di pantai selatan, ujung timur, Pulau Jawa tidak hanya dibahas wujud bahasannya, tetapi juga dikaji norma-norma dan nilai-nilai yang mendasarinya. Ejaan pada kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara A. Mengganti tanda pemisah strip dengan tanda koma. B. Menulis tanda koma sebelum kata tetapi. C. Menulis kata pantai selatan dengan huruf awal kapital. D. Menambahkan tanda koma setelah kata Pulau Jawa. Jawaban yang tepat adalah B. Menulis tanda koma sebelum kata tetapi. Ini dia pembahasannya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang mendahului kata seperti tetapi atau melainkan. Selanjutnya, nomor 10.
Banyak orang yang ingin menurunkan berat badan dengan melakukan kegiatan olahraga yang keliru. Mereka hanya melakukan kardio yang lambat karena mengira itu adalah cara yang tepat untuk membakar lemak. Kardio memang membakar lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak persentase total kalori yang dibakar. Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti jumlah lemak keseluruhan yang dibakar juga sedikit. Lebih dari itu, tidak seperti kebanyakan latihan yang pembakaran kalorinya tetap berjalan setelah kita berolahraga. Sesi latihan kardio yang tidak efisien akan berhenti membakar lemak begitu kita berhenti berolahraga. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Kardio merupakan olahraga yang keliru untuk menurunkan berat badan. B. Kardio membakar lemak yang jumlahnya lebih rendah dari jumlah kalori yang dibakar. C. Semakin banyak kalori yang dibakar berarti semakin banyak lemak dalam tubuh yang terbuang. D. Orang yang kegemukan karena cara berolahraganya yang keliru. Jawaban yang tepat adalah A. Kardio merupakan olahraga yang keliru untuk menurunkan berat badan. Ini dia pembahasannya. Jawaban A sesuai dengan pernyataan yang terdapat pada kalimat 1, yaitu banyak orang yang ingin menurunkan berat badan dengan melakukan kegiatan olahraga yang keliru. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal bahasa Indonesia dari kami untuk kamu, mudah-mudahan bermanfaat. Kunjungi website newton6.com untuk informasi bimbel PKN STAN terbaik terpercaya dengan pembahasan soal lengkap dan cara cepat untuk kamu berupa materi UTBK serta materi tes STAN. Jika kamu belum yakin dan ingin tahu apa kata mereka, silahkan kunjungi website kami di newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Atau jika kamu ingin informasi bimbel CPNS, silahkan kunjungi website bimbelcpns.net dan bimbelkedinasan.com untuk bimbel kedinasan. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout, yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana.